studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Hussain. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu tema dari mata kuliah Komunikasi Kesehatan, yaitu metode pemetaan audiens, di mana tema ini sangat bermanfaat sebagai bekal kita sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Langsung kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Dalam komunikasi kesehatan, metode pemetaan audiens ada terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama, metode sosiologis, di mana pemetaan ini dilakukan melalui pendekatan objektif berdasarkan data statistik sosial dari audiens. Beberapa faktor dapat dipetakan, bisa dengan aspek umur, gender, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan maupun agama. Sebagai contoh, pengelompokan berdasarkan faktor umur, yaitu bisa dikelompokkan audiens anak-anak dan audiens orang dewasa. Dan pada audiens kelompok anak-anak, untuk efektivitas penyampaian pesan kita sebagai komunikator, dapat kita gunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pemilihan alat peraga. Yang kedua, sebaiknya digunakan contoh-contoh yang nyata, yang realistis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita juga dapat membuat atau menciptakan nilai motivasi untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir, di akhir sesi komunikasi, baik juga kita buat catatan-catatan penting yang kita sampaikan di akhir kegiatan, supaya anak-anak dapat memahami semua pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang kedua, pada audiens orang dewasa, tentunya ada hal-hal situasi atau kondisi yang kita harus kembangkan. Yang pertama itu suasana hormat menghormati, yang kedua suasana saling menghargai, yang ketiga tentunya harus kita jaga suasana saling percaya. Next. Yang kedua, ada pemetaan dari aspek psikologis. Pemetaan ini yang kita lakukan dengan memperhatikan audiens berdasarkan kondisi audiens atau hukum-hukum psikologis, baik secara individual, kelompok, komunitas maupun masyarakat, dalam cara berpikir dan pendekatan sosial, konsep diri, dan kebutuhan audiens. Sebagai contoh untuk metode pemetaan secara psikologis ini, apabila kita sebagai komunikator harus menghadapi audiens yang memiliki kondisi yang sama, misalkan audiensnya berupa orang-orang yang penyandang disabilitas atau orang-orang yang menderita penyakit yang sama khusus, atau juga bisa pada audiens yang terdapat pada area terdampak bencana. Yang ketiga, ada pemetaan secara antropologis. Pemetaan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antropologis, dengan kita menghargai kearifan lokal dari audiens di suatu daerah, memegang teguh budaya atau kebiasaan kulturalnya. Misalkan kita harus menghargai budaya mereka seperti mengucapkan salam atau berpakaian layaknya kebiasaan atau budaya mereka, atau bisa juga apabila mereka memiliki pengetahuan misalkan tentang pengobatan tradisional yang sudah turun-temurun, itu mesti kita hargai.
dan tidak boleh kita diskreditkan. Next. Keempat, metode analisis berdasarkan konteks percakapan. Analisis ini dilakukan dengan melihat tema atau isu yang sedang hangat dibicarakan di kalangan audiens kita, yang berdasarkan konteks tertentu yang terdiri dari analisis ukuran audiens, hitungan fisik, kesempatan dan waktu bicara yang sesuai. Pada metode ini kita harus dituntut untuk peka terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan audiens, dan sebisa mungkin kita mempertajam isu tersebut, dan juga kita harus memberikan kesempatan audiens untuk menyampaikan pandangannya terhadap isu tersebut. Dan yang terakhir, ada metode analisis audiens berdasarkan terpaan pesan. Analisis ini dilakukan berdasarkan dinamika dalam audiens ketika menerima atau merespon pesan-pesan yang kita kirimkan yang kita sampaikan sebagai komunikator. Nah, di sini kita harus memperhatikan dinamika atau respon yang dilakukan oleh audiens. Variasi respon tersebut bisa dapat berupa selective exposure, magnitude of change, inoculation effect, audience participation, yang terakhir adanya motivasi dari audiens. Demikian kelima metode pemetaan audiens pada komunikasi kesehatan yang harus kita ketahui dan harus kita kuasai sebagai bekal untuk kita melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.